Bagaimana Pak? Kalau pelaksanaan berjalan lama, cuman kita untuk masukan-masukan tadi nanti kami diskusikan dengan ketua dan mungkin timnya Organda, mudah-mudahan kita ada jalan. Ada salah satu auden juga mempertanyakan soal anggarannya Pak. Nah betul, anggarannya juga harus kita kawal, kita pertanyakan untuk 900 pemudik itu berapa kenanya. Karena Juga Bapak sebagai pengawasan anggaran juga. Tadi sempat tidak muncul pertanyaan dari auden itu mempertanyakan soal anggaran. Pak, sebetulnya secara global ini berapa sih Pak? Kalau tahu? Ya, soal anggaran ini kurang lebih 1 miliar untuk program mudik gratis. Tapi pelaksanaannya berapa yang telah tergunakan itu kan mereka tidak bisa sampaikan. Itu ada indikasi penggelapan. Oleh karena itu, karena anggaran ini sudah terpakai, saatnya lah inspektorat untuk melakukan pemeriksaan internal. Dari masyarakat akademis kepada kawan-kawan yang ada di Organda dan juga pengusaha bis yang mungkin kemarin kecewa atas kebijakan pemerintah Provinsi Banten mengenai mudik gratis bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Channel Bang Kumis Berbagi kembali menjumpai Anda di edisi hari ini, Kamis 4 Mei 2023, di mana hari ini sedang berada di depan kantor DPRD Provinsi Banten untuk melaporkan satu agenda Organda Banten yang akan beraudiensi dengan DPRD Komisi 4 dan Dinas Perhubungan Provinsi Banten soal pelaksanaan mudik gratis tahun 2023 yang dianggap kurang tepat sasaran dan masalah keberadaan travel bodong yang bebas beroperasi di kawasan Banten dan sekitarnya. Dari gedung DPRD Provinsi Banten, channel Bang Kumis mengabarkan. Beginilah kondisi di ruangan Komisi 4 DPRD Provinsi Banten saat digelarnya acara audiensi soal pelaksanaan mudik gratis tahun 2023. Hadir dalam acara ini Haji Mustagfirin selaku Ketua DPD Organda Provinsi Banten, Edi Faisal Lubis Ketua DPC Organda Tangerang Kota, Daeng Ketua DPC Tangerang Kabupaten, Mahludin Ketua DPC Tangerang Selatan, Muhammad Alan Jailani Ketua DPC Organda Kabupaten Pandeglang, Afwan Jen, Wakil DPC Organda Lebak, dan Muhammad Indra, Wakil DPC Organda Cilegon, dan Bapak Aptadi selaku tokoh masyarakat, dan Oyim Ketua PBNI, dan Haji Hatami Kustura, unsur akademisi, dan sejumlah unsur lainnya. Sementara dari pihak Dishub hadir Tri Nurtopo selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten yang didampingi sejumlah staf dan pegawai di lingkungan Dishub, serta Eri Suheri, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Banten. Siang Pak. Selamat siang Pak Kumis. Pak Kumis katanya kan? mohon izin untuk audiensi tadi kan menyangkut yang sudah dilaksanakan, yaitu mudik gratis tahun 2023. Ya. Nah, untuk secara evaluasi tahun kemarin menurut itu bagaimana Pak? Kalau pelaksanaan berjalan lama, cuman kita untuk masukan-masukan tadi nanti kami diskusikan dengan ketua dan mungkin timnya Organda, mudah-mudahan kita ada jalan. Karena jalan ini kan harus ada aturan, harus diikutin juga gitu loh. Apakah caranya gimana, ini yang tadi saya sampaikan di dalam forum. Nah, tapi nampak ada bukan saja masalah yang memang urusan klasik ya, setiap tahun ada masalah mudik Pak. Ini yang paling krusial dan mesti dikonsen dari beberapa tahun, masalah penanganan khususnya travel yang dianggap bodong. Untuk Dishub sendiri Pak, nanti bagaimana Pak? Ya, gini, mungkin travel gelap ini kan tidak kasat mata orang bisa ngelihat. Karena dia pesannya pun tidak kayak online. Makanya nanti saya akan komunikasi dengan teman-teman kepolisian, dan karena kan dia punya alat lah. Kalau kami kan nggak bisa. Contoh gini Pak, saya dari Serang mau ke Malingping, dia pesannya pakai online. Janjian di mana? Kita kan nggak bisa. Buktinya bahwa dia
kendaraan umum kan kita nggak punya identitas apapun. Ini yang itu kan pengalaman di pusat juga seperti itu kan. Jadi kami akan komunikasi lah dengan teman-teman yang terkait. Nah, untuk travel bodong kan ini sudah berjalan sekian tahun Pak. Apakah sudah pernah ada upaya dari Disub sendiri Pak? Barangkali bisa disebutkan Pak. Ya itu tadi, makanya kita juga bukan membiarkan, cari datanya ini yang belum dapat caranya. Makanya nanti kita coba, nanti komunikasi, saya juga melibatkan teman-teman dari Organda, mudah-mudahan beliau punya data dasar ya. Karena secara kasat mata tidak beda antara yang travel gelap dengan mobil pribadi. Mungkin satu pertanyaan terakhir Pak ya, karena memang ini agak sulit karena tadi dikatakan oleh Bapak Dewan juga adalah mempengaruhi suatu gaya hidup. Nah, barangkali ada upaya regulasi agar seperti yang diminta oleh para audiens tadi, kalau memang itu ada regulasinya dan diizinkan, mereka juga akan diam. Apakah mungkin Pak travel bodong itu dibikin sebuah regulasi yang memang mendapatkan izin resmi dari pemerintah Pak? Aturannya kita harus ngadu induk dulu ke Jakarta. Kalau dimungkinkan itu baru kami. Tapi kalau tidak diundang ke Jakarta, kami melakukan izin itu harus bahaya. Karena kan nanti kendaraan itu bisa luar kota. Kami kena juga. Jadi kami kalau memang ada dasar itu nanti kami akan komunikasi ke Jakarta. Kalau memang ada cara kita ikutin aturannya. Okay. Oke, terima kasih Pak. Okay, Pak. Nah, dalam audiensi itu apa sih sebenarnya yang dipertanyakan kepada pihak Disub tersebut Pak? Saya tiada lain mempertanyakan teknik dan menggunakan anggaran yang disebut mudik gratis bagi warga Banten. Kan judulnya mudik gratis bagi masyarakat Banten. Tapi kenyataannya ini mohon maaf dalam hal ini warga Banten sendiri tidak merasakan gitu. Karena yang digratiskan mudik gratis itu dari Banten yang keluar. Berarti kalau orang Banten mudiknya keluar Banten berarti bukan mudik. Mereka itu berwisata ke sana. Nah, terus satu lagi tadi sempat berkembang bukan hanya secara teknis Pak ya, tetapi ada salah satu audien juga mempertanyakan soal anggarannya Pak. Nah betul, anggarannya juga harus kita kawal, kita pertanyakan untuk 900 pemudik itu berapa kenanya. Karena anggaran yang kami tahu dari Pemprov itu 1 miliar lebih. Nah katakanlah kalau memang 1 miliar, nah lalu kemudian yang difasilitasi oleh Disub untuk mudik gratis itu 900 orang. Kalau 900 orang, ya tarif ke mudik gratis itu ya ada diantaranya ke Surabaya, ke Jawa, ke yang lain-lain. Berapa sih per orangnya kena? Katakanlah kalau rata-rata itu kena 500.000 aja. Itu kan baru di kisaran 450 juta. Nah kalau memang itu tidak terserap ya berarti silva. Kalau memang terserap ya kami nanti Organda juga akan bersurat ingin minta RAB-nya. Pak, mohon izin tadi beberapa perwakilan khususnya dari Organda, ada di Ormasnya dan dari akademisi mempersoalkan menanyakan tentang acara mudik gratis yang baru saja kita laksanakan. Dan di beberapa berita pun itu dianggap sukses. Nah, pandangan Bapak Dewan tentang mudik gratis pada tahun 2023 secara umum gimana Pak Dewan? Iya, program mudik gratis ini murni untuk membantu masyarakat kita, terutama masyarakat Banten. Namun di dalam pelaksanaannya ya mungkin ada ketidaksempurnaan. Ya itu kan yang harus kita perbaiki. Makanya kita pertemukan antara Dinas Perhubungan dengan Organda karena mereka ini adalah mitra kerja supaya merumuskan ke depan supaya lebih baik lagi tentang bantuan mudik gratis ini. Saya kira itu. Ini mungkin ini sangat krusial pertanyaannya Pak, karena dimanapun juga Bapak sebagai pengawasan anggaran juga. Tadi sempat tidak muncul pertanyaan dari audiensi mempertanyakan soal anggaran. Pak, sebenarnya secara global ini berapa sih Pak? Kalau tahu? Ya, soal anggaran ini kurang lebih 1 miliar untuk program mudik gratis. Tapi pelaksanaannya berapa yang telah tergunakan itu kan mereka tidak bisa sampaikan begitu saja karena memang dalam pertemuan ini bukan soal anggaran. Maka mereka belum bisa menjawab. Tapi sudah dijanjikan dari Dinas Perhubungan akan menjawab pertanyaan daripada Organda. Ya ke kita nanti dalam rapat koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan Komisi 4 nanti kita akan bahas
tentang program ini, berapa yang tercapai penggunaannya, bagaimana kalau ada sih seperti apa, terus apa masalahnya. Nanti kita akan lebih sempurnakan. Makanya kita tadi persilahkan kepada Organda dengan Dishub supaya merumuskan program ini supaya lebih baik lagi, supaya betul-betul dirasakan oleh masyarakat kita di Banten ini. Pak, Kan gitu. mungkin sedikit mendetail ini Pak ya, apakah ada kemungkinan bahwa anggaran tersebut ada satu penyelewengan penggunaan anggaran Pak? Oh, saya belum melihat itu karena dalam pelaksanaan ini kan cukup baik, cuman tidak sempurna. Artinya yang merasakan ini, kalau merasakan anggaran kita tidak melihat. Tapi bagaimana tadi kan yang dipermasalahkan kan masyarakat Banten yang pulang ke Cibaliung, yang pulang ke Labuan, ini yang belum merasakan kan gitu. Nah ini makanya ke depan coba kita rumuskan supaya mudik gratis ini lebih sempurna lagi, karena tujuannya juga untuk membantu masyarakat kita. Mungkin Di satu Banten. pertanyaan terakhir Pak, ini Bang Komisil sudah konsen dari mungkin 4 tahun yang silam dengan Kapolres Pandeglang tentang masalah travel bodong yang selama ini semakin hari semakin banyak berkeliaran yang dianggap oleh para pengemudi yang resmi itu rugi Pak, merugikan mereka. Upaya Dewan sendiri sebenarnya harusnya bagaimana sih Pak? Ya tadi juga muncul pertanyaan itu, makanya kita persilahkan dirumuskanlah dengan Dinas Perhubungan seperti apa supaya ini bisa betul-betul tertangani dengan baik. Karena kita juga memperhatikan bahwa perusahaan transportasi umum ini juga mendapat beberapa bukan masalah ya, tapi ada kelesuan karena memang pola hidup masyarakat di kita karena sekarang ini kan sudah berubah. Dulu masyarakat kita satu keluarga mau ke Jakarta 10 orang saja masih nunggu bis. Kalau sekarang 3 orang saja sudah nyari kendaraan rental, kan gitu kan? Ini bedanya kan itu. Nah, karena hal seperti ini maka ini harus dicarikan rumusan bagaimana supaya keberlangsungan perusahaan transportasi umum ini juga bisa berjalan dengan baik. Itu, ya. Terima kasih. Oke, makasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik tadi yang Bang Komis perhatikan, jarang orang membahas soal apa sih makna dari sebuah kalimat mudik. Nah menurut Pak Ap itu bagaimana sebenarnya yang arti mudik itu loh? Mudik itu bahasa sederhananya pulang kampung. Saya orang Menes, saya bekerja di Jakarta, bekerja di Bandung atau di luar Jawa. Ketika menjelang Lebaran, saya mudik ke Menes. Yang ironis yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Banten, mudik ini salah kaprah. Orang yang berKTP Serang tinggal di Serang mudik ke Jawa. Mestinya dari Jawa mudik itu pulang kampung. Nah itu salah kaprahnya. Tapi ini tadi sudah dibahas oleh Organda, oleh dari yang mewakili DPR. Mudah-mudahan temuan ini menjadi masukan yang konstruktif, yang lebih baik untuk menentukan kebijakan penggunaan anggaran yang akan datang. Nah mungkin ini satu pertanyaan terakhir aja Pak Ap. Biasanya sosok Pak Ap ini apapun persoalan di Banten, orang lain nggak tahu, Pak Ap udah tahu. Ibarat Pak Ap ini jarum jatuh di drami pun tahu. Nah ini menyinggung anggaran, menurut Pak Ap ini bagaimana ini? Anggaran itu kan tadi disampaikan sekitar 1 miliar. Yang diberangkatkan berapa orang? Per orang sewa mobilnya berapa? Kemudian ada bantuan makan, minum, dan uang saku mungkin. Nah dari jumlah 1 miliar dibagi sekian orang kali sekian, kalau ada sisa dan sisa ini tidak dijadikan silva, maka itu ada indikasi penggelapan. Oleh karena itu, karena anggaran ini sudah terpakai, saatnya lah inspektorat untuk melakukan pemeriksaan internal. Kalau ternyata ada unsur kerugian negara, kenapa tidak aparat penegak hukum masuk? Kan gitu. Tapi ini anggaran kecil ya. Di Banten ini kan triliunan, mungkin kasus-kasus ini banyak seperti itu. Harapan saya sisa anggaran ini masuk silva, tidak digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan aturan dan hukum yang berlaku. Nama saya Hatami Kastura, dari unsur Universitas Mataul Anwar. Berarti akademisi. Akademisi. Pastilah peduli tentang Banten. Wah, sangat peduli, alhamdulillah. Nah, untuk kali ini Pak, Bang Komis akan menyoroti soal audiensi hari ini tentang evaluasi mudik gratis tahun 2023. Nah, menurut Bapak bagaimana Pak? Jadi memang sesuai saran kami selaku orang tua dan dari masyarakat akademis kepada kawan-kawan yang ada di Organda dan juga pengusaha bis
yang mungkin kemarin kecewa atas kebijakan pemerintah Provinsi Banten mengenai mudik gratis bagi orang yang ada di Banten ke Jawa. Padahal mereka kan hanya berKTP saja. Nah, itu salurkan melalui instansi yang terkait. Dan alhamdulillah pada hari ini DPRD Komisi 4 Provinsi Banten yang dipimpin oleh saudara kita Heri menerima Organda untuk membahas itu. Yang tadi alhamdulillah udah beberapa keputusan diambil mengenai kebijakan untuk Organda dan para pengusaha bis bahwa nanti insya Allah Lebaran yang akan datang ya ada mudik gratis untuk masyarakat Banten. Dan juga ada kebijakan-kebijakan yang lainnya mengenai rencana subsidi ya nih, rencana subsidi untuk onderdil atau suku cadang bis dan mobil yang akan dibantu oleh APBD provinsi apabila itu ada aturannya. Gitu kan ya. Tapi saya minta tadi langsung kalau itu tidak ada aturannya, cobalah kalau BBM kan bisa disubsidi gitu kan ya, agar hasil pembangunan dan kue Banten itu bisa dinikmati langsung oleh masyarakat kecil. Karena pada umumnya yang memanfaatkan angkutan umum itu masyarakat menengah dan ke bawah. Nah, sedangkan yang masyarakat lainnya itu dia mandiri ya, punya mobil sendiri. Nah itulah jadi bukti kepedulian dari Dishub dan DPRD Provinsi Banten terhadap rakyat Banten. Terima kasih, itu saja Pak. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.